Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kelompok satu yang Adi Setiawan dan Anggoro Sebentar akan mempresentasikan pengertian pendidikan agama Islam. Oke, dari materi, menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 bab 1 pasal 2, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau perkuliahan pada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian kata Islam jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja atau bisa diistilahkan dengan fi'il lagi yang fi'il mudhari, yaitu aslama yuslimu, kemudian diubah menjadi masdar atau kata kerja yang dipindahkannya, yang semula katanya tunduk patuh atau pemeluk Islam, jika diubah ke masdar atau kata kerja yang dipindahkan, maka maknanya menjadi patuhan dan memeluk agama Islam. Kemudian Al-Quran tentang perintah mengikuti agama Islam tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian ayat 208, makna kata silmi menurut Imam Muhyiddin Ad-Darwis dalam kitab Mi'rajul Quran wa Bayanuhu bermakna al-istislam, yang artinya ketundukan atau penyerahan diri. Sedangkan kafah dijelaskan adalah mencegah, seolah-olah mereka mencegah dari penyimpangan atau mencegah dari tidak menuruti aturan apapun. Tafsir ayat ini yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dari beberapa ulama mengatakan tudkhulu fis-silmi adalah masuklah atau ikutlah dengan agama Islam. Adapun yang mengatakan kafah di sini seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Abdullah Palingnya, Ikrimah, Rabi, Al-Sibbi, Muqaddid bin Hayyan, Qatadah bin Al-Dhahak, artinya semuanya atau keseluruhan. Imam Mujahid juga menafsirkan sebagai mengamalkan dengan semua amalan dan berfokus benar. Kemudian untuk ayat selanjutnya surat Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah ayat 112. Falaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahkan siapa yang mengikuti Islam atau berserah diri wajahnya kepada Allah dan dia orang yang berbuat kebaikan, maka baginya pahala atau balasan di sisi Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak selamatkan bersedih hati. Mukasib juga menafsirkan balaman aslam wajahu lillahi wa huwa muhsin, yaitu orang yang ikhlas sama kata Allah dan tidak menyebut Tuhannya. Imam Abul Aliyah dan Rabi menafsirkan pula sebagai orang yang ikhlas kata Allah. Kemudian surah Ali Imran ayat 19,
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'minallahi al-Islam wa makhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma wa makhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu lahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya agama Islam di sisi Allah adalah Islam dan tidaklah berselisih orang-orang yang berkitab yaitu Yahudi dan Nasrani dari setelah diberikan kepada mereka ilmu karena perjanjian di antara mereka, maka siapa yang ingkar berhadap ayat-ayat dan tanda-tanda Allah maka sesungguhnya Allah akan perhitungannya. Ibnu Katsir menafsirkan minat dinai Islam Allah bahwasanya tidaklah ada agama di sini yang diterima dan diakui satupun kecuali Islam, dan itu pun mengikuti para rasul selama Allah mengutus mereka di setiap periode. Surah Al-Imran ayat 85. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة minal khasirin. Dan barang siapa mencari dan menginginkan agama selain Islam, maka tidaklah diterima darinya dan dia adalah termasuk orang-orang yang rugi. Ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ia berkait ghairul Islam dina falai yuqbalani mengikuti dan menempuh jalan selain yang Allah syariatkan, maka Allah tidak akan terima darinya. Adapun dari dalil hadis tentang Islam, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu pengakuan atau pernyataan bahwa ilah atau Tuhan yang disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dirikanlah sholat, tunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 8, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami bersama Nabi suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang berpakaian putih dan hitam. Tidak tampak padanya bekas bepergian dan tidak pula dari kami seorang pun mengenal, sehingga dia duduk mendekati kami. Dekati Nabi SAW, kemudian menyandarkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan dua telapak tangannya di atas paha Nabi SAW. Muhammad terkait padaku tentang Islam. Nabi SAW bersabda, Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada disembah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji di Baitullah, dia mampu perjalanannya. Aku berkata, engkau benar. Maka kami takjub katanya yang mana dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Dia berkata lagi, kau bertanya padaku tentang iman. Beliau selesai bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya di hari akhir, dan engkau beriman pada takdir baik dan buruknya. Dia anak laki-laki itu berkata, engkau benar. Lalu kau berkata tentang Islam. Beliau selesai bersabda, kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Jika kau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah telah mengawasimu atau kau berada di Allah. Dan itulah yang pokok-pokok Islam dijelaskan pada hadis.
keutamaan pendidikan agama bisa dijelaskan pada rekan kami di Hadi Setiawan. Persilakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Setiawan dari kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian pendidikan agama Islam dari rekan saya Anggoro Trikuncoro. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, dari dalil hadis tentang Islam, sahabat Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Pengakuan atau pernyataan bahwa tidak ada ilah atau Tuhan, sesembahan yang disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Ya, ini tentang hadis yang mengenai tentang Islam atau rukun Islam. Kemudian keutamaan pendidikan agama dan menuntut ilmu agama. Ini sangat penting ya. Bahwasanya Humaid bin Abdurrahman mendengar sahabat Muawiyah berkhutbah mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya suatu kebaikan, niscaya Allah memberikan pemahaman ilmu agama padanya. Hadis Imam Bukhari nomor 71. Kemudian keutamaan pendidikan agama dan menuntut ilmu agama, bahwasanya Abu Umamah Al-Bahili mengatakan bahwa ada 2 orang disebutkan di sisi Rasulullah. Salah seorang dari mereka adalah ahli ibadah, yang satunya adalah orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim atau orang yang berilmu dari orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini diriwayatkan Imam Tirmizi nomor 2685. Ini sangat hadis yang sangat mementingkan pendidikan agama dan menuntut ilmu ya. Kemudian keutamaan pendidikan agama dan menuntut ilmu agama, bahwasanya Kasir bin Khais mengatakan bahwa ketika aku sedang duduk di samping Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang seraya berkata, wahai Abu Darda, aku mendatangi Anda dari kota Madinah, kota Rasulullah, karena suatu hadis yang telah sampai kepadaku, bahwa engkau telah menceritakannya dari Nabi. Lalu Abu Darda bertanya, apakah engkau datang karena berniaga? Kasir bin Khais menjawab, tidak. Abu Darda bertanya lagi, apakah karena urusan yang lainnya? Kasir bin Khais pun menjawab, tidak, dan berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan perjalanan untuk mencari ilmu di jalan Allah, akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentang sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu, dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di air. Sungguh keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama di atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Barang siapa mengambil warisannya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 223. Keutamaan pendidikan agama dan menuntut ilmu agama ini dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan sebuah catatan tentang hadis tersebut, bahwasanya ketahuilah jika doanya orang saleh atau yang diharapkan kesalehannya sangat didamba-dambakan atau karena terkabul doanya, maka bagaimana dengan doanya para malaikat? Imam Badruddin Ibnu Jamaah dalam kitabnya Taqirotus Sami wal Muta'alim menjelaskan beberapa pendapat ulama tentang makna sabda Nabi. Malaikat membentangkan sayapnya untuk ahli ilmu. Di antaranya, yang pertama, ada pendapat yang mengatakan maknanya adalah para malaikat merendahkan diri untuk penuntut ilmu.
sangat pentingnya penuntut ilmu itu. Yang kedua, ada yang mengatakan maknanya malaikat turun di dekatnya dan hadir bersamanya. Yang ketiga, ada yang mengatakan maknanya sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan untuk penuntut ilmu. Yang keempat, ada yang mengatakan maknanya malaikat membawanya di atasnya dan menolongnya untuk mencapai keinginan-keinginannya. Kemudian begitu pula beliau juga menjelaskan tentang pendapat ulama mengenai sabda Nabi. Seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi, hingga ikan yang ada di air atau para binatang diantaranya. Ada yang mengatakan maknanya adalah karena binatang-binatang tersebut diciptakan untuk kebaikan hamba-hamba Allah dan memberi manfaat kepada mereka. Dan para ulama adalah orang-orang yang menjelaskan tentang binatang-binatang yang halal dan haram, dan menasehati umat manusia supaya bersikap baik kepada binatang-binatang serta tidak menimpa bahaya binatang-binatang. Selesai ini dan sedikit ayat, wallahu ta'ala a'lam, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Oke, berikut adalah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.